ada tampil Pak. Bapak Bupati Sumedang yang kami hormati, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang saya hormati, para kepala KPD tingkat Kabupaten Sumedang yang hadir dalam forum ini yang saya hormati, unsur Forkopimda, terima kasih telah bisa hadir, Pak Kapolsek Bandar Lampir, juga Pak Daspos bisa hadir lengkap. Kemudian para kepala PTB dalam hal ini kelihatan PT Rinaldo, KB, kemudian peternakan, pertanian, KUA, semuanya PTD tingkat kecamatan yang saya hormati, kepala desa beserta ibu yang saya hormati, kemudian rekan-rekan pejabat struktural dan staf di kecamatan Mado yang saya hormati, pokoknya semua yang saya hormati. Pilih panggung Pak Bupati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di silaturahmi dalam rangka pembinaan sakit di Kecamatan Mado. Alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa pembinaan sakit langsung dihadiri oleh Bapak Bupati. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat, lebih memotivasi kita untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Mado. Mudah-mudahan berkah dan jadi catatan ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada pimpinan kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'innya, juga sampai kepada kita semua yang telah melaksanakan ajarannya. Bapak Bupati yang saya hormati serta hadirin tamu undangan yang saya hormati, izinkan pertama kali saya mengucapkan atas nama masyarakat dan pemerintahan Kecamatan Mado, kami mengucapkan selamat datang di Kecamatan Mado. Mudah-mudahan kedatangan Bapak di sini menambah semangat, memotivasi kita semua untuk melaksanakan program-program dan kegiatan menuju Sumedang Sehati di tahun 2025. Hadir dalam kesempatan ini Pak dan Ramil, terima kasih sudah bisa hadir. Biasanya tidak diundang saja Pak, tapi sekarang alhamdulillah bisa hadir di sini. Kemudian Pak Kapolsek, SP-nya sudah keluar, sekalian pamitan. Ini mutasi Pak ke Polres ke dalam digantikan sama Pak Dahman ya. Ya, jadi SP-nya sudah keluar, kemudian sprintnya sudah keluar. Jadi 2 minggu masih di sini, 2 minggu ke depan sudah pindah ke Polres. Kemudian ini Pak Danros, kenapa? Biasanya Pak itu kalau ketemu ini Pak Danros itu tapi karena ada Pak Bupati kayaknya dia Pak Bupati. Kemudian ini Pak Dede Alimin tadi yang membaca doa ini kepala KUA Kecamatan Mado. Kemudian ini Pak Yaya berdiri Pak, sepertinya masih ini Pak Yaya kasih pemerintahan desa. Kemudian ini Bu Sekretaris Kecamatan, sudah lama di Kecamatan Mado Pak, sudah 4 tahun sudah S2 misalnya kita tidak tahu seberapa tahun Bu? 7 tahun di sini Pak katanya, tapi iya lebih 7 tahun. Kemudian ini Bu Agi, ini kasih pelayanan publik di Kecamatan Mado. Kebetulan beliau juga PLT Kasbag Program. Jadi di sini itu ada 2 yang kosong, Kasbag Program dan pemerintahan umum. Hadir yang meninggal. Yang ini mah nggak dikenakan. Soalnya ini mah bapak-bapak dari Sumedang. Oh, di Bapak Batu IJB, silakan berdiri. Pak Asep Jajang Hari Syarat ini kasih pemberdayaan masyarakat. Kemudian ini Pak Ahmad Kasubag Umum dan Kepegawaian merangkap PLT pemerintahan. Ini Pak. Jadi sudah generasi 6870 Pak. Jadi sebentar lagi mungkin 2-3 tahun ke depan itu sudah pada pensiun. Kemudian ini Pak Kepala Desa Cibungkal, ini kebetulan Ketua APC Pak Desi Kecamatan Mado. Kemudian Pak Abdul Rahman, Kepala Desa Ganjaresi, bertetanggaan dengan Desa Cibungkal. Iya pamitan tuan rumah Pak, Kepala Desa Mado Pak, dari Pak Wadar Samara. Kemudian ini Pak Ade ya, bilang beri namanya Pak Ade ya. Pak Ade Hidayat ini Kepala Desa Sukajadi Pak, yang saya ceritakan dia punya Pak TPSA di Desa Sukajadi. Kemudian kemarin kita coba usulkan dari Kementerian. Kemudian untuk jalan yang rusak naik ke atas juga Blok Cikokoro, itu yang menghubungkan Desa Sukajadi, Ganjaresi, Cibungkal, kemudian kesananya Kabupaten Majalengka. Ini lokasinya di Desa Sukajadi. Kemudian ini Pak Lili Pak, luar biasa ini Pak Lili kemarin mengerjakan pembuatan jalan bersama Desa Wado, hasil swadaya masyarakat Pak. Jadi tidak membeli karena dengan keluasannya, dengan kepiawaiannya, duka kumaha tuh Pak, dan masyarakat yang pasihkan ke umum, bihos tidak diapa-apa umum itu ya. Di desa memang di Kecamatan Mado figur-figur kepala desa masih kuat Pak, masih kuat untuk memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Kemudian dia Kasupuhan Pak Kuo berapa meter? 1 kilo Pak, ada yang 4 meter, ada yang 3 meter. 1 kilo kali 3 Pak, jadi 3.000. Lumayan kalau per meter di Jakarta sudah 50 juta Pak. Berarti 3.000 kali 50 juta Pak.
Kemudian ini Master of Kepala Desa Pak. Ini sudah 3 periode Pak. Jadi layak mendapatkan bintang Pak Ngomong Mulyajaya. Jadi beliau satu-satunya kepala desa di Kecamatan Wadah yang sudah 3 periode Pak. Jadi benar-benar terasa, benar-benar mengakar di masyarakat dan terpilih lagi. Kalaupun ada kesempatan kitanya mau yang keempat Pak, cuma nggak bisa. Kemudian ini dari Cilengkrang Pak Gagan dari Cilengkrang. Kemudian ini juga master juga kepala desa ini sudah 2 periode Pak. 2 periode. Berdiri Pak. Oh atas. Ini 2 periode Pak di Desa Sukapura. Kemarin berniat kalau tidak diperpanjang, kemarin 2 tahun berniat mencalonkan lagi, tapi karena diperpanjang 2 tahun, sepertinya akannya nggak ikut Pak, sudah terlalu tua. Kemudian ini Pak Ibu Kepala Desa Cisurat, Ibu dari rumah ini juga sudah 2 periode dengan jarak waktu yang berbeda. Ini sebagian wilayahnya terendam Jati Gede. Ya. Kemudian PTD mana ya? Nah, ini yang pakai baju PKK saya kenalkan satu persatu. Ya. Jadi alhamdulillah semuanya ibu-ibu PKK hadir dan saya undang. Kenapa? Karena fokus program pemerintah kabupaten itu di kemiskinan dan stunting. Ujung tombaknya ini adalah ibu-ibu luar biasa. Seperti tahu ketua tim penggerak PKK ini, silakan berdiri. Iya, tilas kapokon Pak. Tilas kapokon mengairi tentang bojok. Ini jadi kemudian juga hadir para anggota BPD Kecamatan Waduh, ketuanya kita hadirkan Pak. Biar sinergi. Kemudian dari PTD UPTB ini ada PTD UPTB ya, Daluk Ibu Ida Pak. Jadi dia nyandung Pak, istri jadi normal sama Pak. Ya, jadi dia membawahi 2 kecamatan Jatinunggal dan Mandok. Mungkin di sana juga nanti diperkenalkan semacam. Kemudian ini yang luar biasa Bu Eka ya, silakan berdiri. Ini jagonya stunting Pak. Jagonya stunting dari 500 berapa ya? 157 sekarang tinggal 9. Dari tahun 2023 itu 157 di Kecamatan Waduh. Terakhir penimbangan Juni 2024 kita tinggal 96. Jadi hampir 70% bisa meningkatkan stunting. Kemudian di sebelahnya di pertanian ya? K3S. Oh K3S. Sok lompat baik seperti ibu nanti. Dulu kan dari dinas pendidikan ya. Jadi kamu tetap semester koordinasi. Nanti ngalihnya kami yang dari pendidikan dulu pindah ke pertanian. K3S. Kelompok kerja kepala sekolah. Ya. Jadi kepala sekolah itu ada organisasinya di bawah K3S Pak. Jadi kalau minta iuran buat PKBN itu tinggal K3S Pak. Tidak bisa di PSB. Kemudian Pak Trisno ya, Pak Trisno ini petugas sosial kecamatan Pak. Jadi dia itu PSK tapi laki-laki Pak. Kemudian Ibu dari pertanian ya Pak Cece ada keperluan Pak buat PTD pertaniannya itu sudah minta izin Pak WA diwakili oleh beliau. Kemudian ini dari peternakan ya, jadi kesehatan hewan ya. Ini jadi Pak Erwin tadi sudah minta izin kalau PTD diwakili oleh Bu Wati. Ya, ini sama membawahi Kecamatan Waduh dengan Jatinunggal. Kemudian ke belakang di kecil ya, mau hiji-hiji lah pintunya. Pak MP acaranya mana Pak MP? Oh ada nama Jati. Oh ini Pak. Ini Pak kasih tantrip. SK-nya sudah keluar Pak, tapi masih tetap semangat. Jadi per periode September beliau sudah pensiun.
Tapi alhamdulillah masih hampir tiap hari, masih semangat buka badai alamatnya itu. Betulnya itu berkata, oh inilah di Bajnas kan, ini Bajnas jadi nanti untuk rekan kita artis kita kerjasama dengan Bajnas ini ketua Bajnas. Atasnya seperti di transfer kan, data saya pak. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu dengan Pak Bupati, kesempatan yang sangat langka sekali dengan dengan kesibukan beliau itu sangat jarang untuk bisa bertemu dengan Pak Bupati. Izinkan Pak Bupati saya menyampaikan beberapa program kemudian gambaran umum mengenai Kecamatan Wado. Secara umum luas wilayah Kecamatan Wado adalah 7.009,18 hektar. Ini sebelah utara berbatasan dengan Jatinunggal dan Dharmaraja, kemudian di sebelah selatan Kabupaten Garut, Ciamis, kemudian Tasik, sebelah barat Kecamatan Cibugel dan Kecamatan Dharmaraja, kemudian di sebelah timur dengan Kecamatan Jatinunggal dan Kabupaten Majalengka. Kemudian untuk kewilayahan jumlah dusun 37, kemudian jumlah RT 266 dan jumlah RW sebanyak 63 RW. Kemudian untuk data monografi luas keseluruhan tadi sudah disampaikan 7.009. Kemudian untuk daerah yang paling luas adalah Desa Cimungkal sebelah atas perbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Kemudian ketinggian juga paling tinggi adalah Cimungkal. Kemudian orbitasi dari kecamatan juga paling jauh 21 km. Jadi untuk Cimungkal pantas itu sih soalnya juara luas, juara ketinggian sama juara orbitasi kecamatan. Jadi kita yang paling jauh itu Desa Cimungkal, kemudian paling dekat di sini adalah Desa Wado. Kemudian paling rendah DPL-nya itu adalah Desa Wado di 272 di atas permukaan laut. Kemudian ini penggunaan lahan sangat penting karena nanti berhubungan dengan pola mata pencaharian dan penghasilan penduduk. Bahwa penggunaan lahan itu di sini paling besar adalah tanah perkebunan. Sementara untuk sawah itu hanya sekitar 15%. Sementara tanah perkebunan itu 30%, kemudian tanah hutan itu 23%. Jadi Kecamatan Wado itu lebih banyak mirip orang hutan Pak. Karena luas lahannya untuk hutan dan perkebunan itu kalau dijumlahkan hampir 60% dari keseluruhan penggunaan lahan di Kecamatan Wado. Kemudian mata pencaharian ini 25% itu petani Pak, buruh tani 13%. Jadi yang mengelola pertanian di sini adalah sebanyak 38%. Sisanya adalah pedagang, buruh, PNS, wira swasta dan lain-lain. Jadi kebanyakan masyarakat kita bekerja di sektor pertanian. Makanya karena di Sumedang jarang ada penata tani yang kaya, di Kecamatan Wado karena statusnya petani itu kemiskinannya cukup tinggi Pak. Cukup tinggi dikarenakan petani juga petani peladangan Pak. Yang artinya menanam pohon, menanam produk-produk pertanian tergantung kepada musim hujan. Jadi diperlukan rekayasa dalam pengelolaan pertanian. Dalam hal ini terima kasih Pak Dan Ramil, Pak Danpos sedang mengupayakan TNI selalu aktif Pak keliling. Ini ada sumber air enggak? Ada sumber air enggak? Ada sumber. Kita harus kuat dari tadi mau atau ya, kalaupun letaknya di bawah ini dari TNI dan Polri kerjasama. TNI itu menawarkan perpipaan dan sumber artesis. Sumber artesis jadi sekarang sedang proses pemetaan. Mudah-mudahan ke depan karena kebanyakan di Kecamatan Wado itu sumber airnya di bawah itu tidak ada cara lain kecuali menaikkan air atau menggali air dalam bentuk artesis. Kemudian perjanjian kinerja Pak. Perjanjian kinerja itu sasaran strategisnya itu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian indikator utamanya indeks kepuasan masyarakat.
Capaian tahun 2023 adalah 91,8. Kemudian target 2004 kita di 92,50. Capaian semester 1 itu di angka 76,90. Kemudian kejadian kinerja tambahannya berupa meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah. Ini zona integritas perangkat daerah. Capaian tahun 2023 75,09, target tahun 2024 adalah 88. Untuk capaian semester 1 belum dilakukan penilaian. Kemudian capaian nilai sakit Kecamatan Wado, alhamdulillah kita di 82,1500 dengan kategori pendapatan A. Mudah-mudahan tahun ini bisa A juga Pak, kalau bisa A. Tapi sepertinya untuk A berat Pak. Ya minimal kita bertahan di kategori A Pak. Kemudian ketika turun ke kategori B siap dimutasi ke Sukuraja Pak. Siap Pak, siap dimutasi. Kemudian ini urean validasi nih untuk kegiatan sakit desa Pak. Secara total 78,59 dengan kategori baik. Untuk sakit desa. Kemudian dana masuk desa total keseluruhan itu 17.620.730.070 rupiah. Paling besar itu ada di desa Sukajadi dan paling kecil ada di desa Cisurat. Ini untuk dana masuk desa luar biasa total 17.600.000. Jadi kalau desa tidak membangun lalu. Kemudian ini data keluarga miskin Kecamatan Wado. Ini total Pak, desil 1 sampai dengan desil 8 itu 126 kepala keluarga. Jadi desil 1 sampai dengan desil 8. Kemudian untuk profil miskin ekstrim ini awal kita jumlah 356. Kemudian ada verbal, ada pengurangan sebesar 60 jiwa 193 jiwa 60 kakak. Pengurangan terdapat di Cengkareng Utara dari 5 menjadi 1. Kemudian dari desa Cilengkrang dari 46 menjadi 14. Kemudian dari Cimungkal 45 menjadi 21 dan yang lainnya tetap. Mudah-mudahan ke depan kita adakan perma lagi masih bisa menurun terus menurun dan di Desember diharapkan bisa sesuai dengan harapan kabupaten menjadi 0%. Kemudian selanjutnya ini intervensi kakak miskin. Jadi pembuatan KTP ketika pendataan awal itu ada 1 orang sudah ditangani Pak. Ini berarti sudah selesai 100%. Kemudian PIP dalam tahap diusulkan ke Dinas Pendidikan, BNPT sudah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, PKH sama dikoordinasikan, JKN itu 59 itu masih pengusulan. Kemarin ada informasi itu sudah ada sekitar 20 orang yang sudah masuk. Kemudian reaktivasi JKN 15 rumah tangga yang sudah ditangani 15 rumah tangga yang ini sudah 100%. Kemudian pemberian bantuan langsung tunai voucher itu hari ini mungkin diberikan secara simbolis, mulai besok mungkin disebarkan ke masyarakat. Kemudian produktif tidak bekerja itu asalnya 30 kakak, kita sudah tangani 8 sebesar 27%, sisanya tinggal 22%. Masih kita koordinasikan dengan LO, kemudian kita jual juga Pak ke perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Orang lain itu minta bantuan, tapi tidak minta yang lain lagi. Saya beda Pak, PHBN di Kecamatan Wado itu selain minta sumbangan Pak, juga minta lowongan kerja Pak. Kita malu Pak, camatnya Pak. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada agro, kemudian yang lain-lainnya kita kunjungi Pak. Cuma beratnya itu di perusahaan-perusahaan formal seperti Alfamart, bank itu harus ada rekomendasi dari atas. Kemudian terkendala di mana di kualifikasi pendidikan dan keterampilan. Kebanyakan dari mereka yang produktif tidak bekerja itu lulusan SD Pak.
Jadi secara kualifikasi di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan formal itu cenderung tidak ada lowongan. Yang kita dekati adalah perusahaan-perusahaan untuk pekerja kasar Pak. Seperti agro memerlukan, juga telah dikoordinasikan di Cilengkrang, juga sudah disalurkan ke PT Agro yang ada di Kabupaten Garut berbatasan dengan Cilengkrang. Kemudian strategi penanganan kemiskinan di Kecamatan Wado ini Pak, ada 2 jenis. Pertama, bantuan pemerintah itu sudah jelas, ada BLT, BNPT, PKH, bantuan pangan, pelatihan modal usaha, rutin laut dan lain-lain. Kemudian bantuan pemerintah desa, ada BLTDD, peningkatan kapasitas, modal usaha, perlindungan sosial, rutin laut sama. Nah yang luar biasa kita coba di Kecamatan Wado itu dari dunia usaha dan swadaya masyarakat. Ini targetnya ASN, perusahaan, organisasi masyarakat dan masyarakat Kecamatan Wado yang ada di wilayah Kecamatan Wado. Dibagi 2 jenis, pertama yang terorganisir, yang kedua yang tidak terorganisir. Yang tidak terorganisir dilakukan masing-masing oleh perusahaan, perorangan langsung kepada sasaran tanpa dikoordinasikan dengan pemerintahan. Itu tidak kita ganggu, silakan berjalan. Yang sekarang kita masuki adalah penanganan yang terorganisir. Ini ada Peduli Wado Pak sama keadilan lokal. Peduli Wado itu adalah kita mengumpulkan dana-dana dari donatur, kemudian kita himpun, kemudian kita bagikan ke warga miskin. Sebelum ada miskin ekstrim, kita bagikan ke semua warga miskin. Tapi untuk ketika ada miskin ekstrim, ini dananya kita salurkan ke masyarakat yang miskin ekstrim. Bentuknya bisa perlindungan sosial, modal usaha dan penempatan kerja. Kemudian untuk stunting ini Pak, Februari 2023 kita itu jumlah balita 3.085, balita stunting 157. Izin Pak. Ada suara-suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sholat telah tiba, akan segera dikumandangkan. Pak bisa dijelaskan Pak? Assalamualaikum, selamat sore Pak Bupati. Bagaimana kesan-pesan Pak Bupati dalam silaturahmi dan pembinaan sakit khususnya untuk Kecamatan Wado? Oh iya, saya di Kecamatan Wado nih bertemu dengan Pak Camat beserta perangkatnya, Forkopimda dan semua UPTD ya, hadir lengkap di sini. Ini pertama menyampaikan apresiasi kepada Pak Camat beserta seluruh jajaran karena Pak Camat ini bisa menggugah pembangunan di Wado ini dengan kolaboratif. Pak Camat bisa mengajak pembangunan dengan cara partisipatif, gotong royong dan sukarela. Jadi memang betul bahwa pembangunan di kecamatan ini tidak akan mampu hanya mengandalkan anggaran dari kecamatan saja ya, APBD. Ini perlu semua lini bersama-sama untuk membangun ini. Dan ini kebuktian di sini, saya terbukti bisa melihat betapa masyarakat di sini beserta aparaturnya itu mempunyai kepedulian yang luar biasa terkait dengan bagaimana percepatan program-program target yang akan dicapai oleh Kabupaten Sumedang, terutama sekali dalam kemiskinan ekstrim dan stunting. Baik. Tentunya Pak, kalau tadi uraian Pak Camat bahwa kawasan Kecamatan Wado ini tentunya lebih ke potensi ke bidang hutan, kebun dan sebagainya kan ya Pak, seperti itu. Nah di sini apakah peran pemerintah kabupaten khususnya Bapak ini tentunya dalam roda pola penggelindingan dalam pembangunan perekonomian BUMDesma atau BUMDes itu dilibatkan atau bagaimana Pak dalam pengembangan ke depannya? Memang kehadiran BUMD di level kabupaten ya, itu saat ini memang kita punya ada 4 BUMD. Di antaranya BUMD ada 2 yang perbankan, 3 perbankan LKM, kemudian yang selanjutnya yang aneka usaha. BUMDes itu sebenarnya kalau di level kecamatan dan di level desa ya, desa terutama BUMDes, kalau BUMDesma di kecamatan
itu memang diarahkan kepada pertama bagaimana supaya masyarakat di desa itu bisa berpartisipasi dengan meningkatkan pendapatannya ya melalui BUMDes itu. Nah, kehadiran BUMDes itu untuk bisa ngangkat kelas, naik kelas ya, naik kelas. UMKM itu naik kelas dengan BUMDes itu. Kebetulan di sini potensinya pertanian, weh. Dan pertanian itu memang kalau di dalam penelitian masyarakat petani itu memang yang perlu ditingkatkan pendapatannya ya, kemudian bagaimana mengurangi beban hidupnya setiap bulan itu pemerintah Kabupaten Sumedang dalam urusan pembinaan BUMDes itu dilakukan oleh dinas PMD. Baik. Ini mungkin satu lagi Pak, hanya sebentar di sini. Di sini kan ada di Wadah ini ada kawasan yang dikuasai oleh BPWS, tapi namun itu tidak potensi. Apa itu bisa dimohon oleh pemerintah setempat atau bagaimana dalam pengembangan pembangunan ke depannya? Ya, insya Allah itu kalau untuk yang seperti itu laporkan saja Pak Camat ya, untuk urusan yang hubungan kaitan dengan kita berkoordinasi dengan BPWS itu insya Allah akan kita tindak lanjut. Baik, asal dilaporkan oleh Pak Camat. Baik, untuk apa itu saya siap untuk membantu. Baik, terima kasih.